Shalom jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan mendadar diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam nama Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini, di depan layar ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau tuntun kami sehingga kami dapat mengerti mengenai firman-Mu dan kami dapat jujur pada diri kami untuk mengikuti pendadaran yang akan dilakukan sehingga kami layak mengikuti sakramen perjamuan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Demikian. Yohanes pasal 2 ayat 6 sampai dengan 10. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Shalom Aleichem. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berada di rumah, yang mengikuti pendadaran ini pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat untuk menampung air. Ada berbagai macam tempat untuk menampung air. Ada tandon air, Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa. Ada ember, ada yang lain-lain. Tetapi dalam masyarakat Jawa itu juga dikenal dengan nama gentong. Gentong ini adalah alat untuk menyimpan air yang terbuat dari tembikar. Nah, zaman dulu gentong ini biasa dipasang di depan rumah. Ya, era tahun 70-an ke bawah, ya. Sebelum era tahun 70-an, gentong-gentong ini seringkali ada di depan rumah seorang Jawa. Gunanya apa gentong ini? Ya, tentunya satu, untuk membasuh kaki bagi para tamu yang akan masuk. Dua, juga menyediakan air minum bagi para musafir yang lewat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kebiasaan untuk menaruh air dalam gentong ini juga sering kali diikuti oleh orang-orang Yahudi, terutama pada zaman Yesus dulu. Nah, pada zaman itu air diisi dalam tempayan atau gentong. Tetapi orang Yahudi pada waktu itu menggunakan air dalam tempayan itu untuk membasuh kaki setelah mereka bepergian dari bekerja, dari keluar rumah, ingin masuk ke rumah, ia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu di luar rumah. Ya, di luar rumah ada gentong, ada tempayan berisi air, mereka menciduknya dan membersihkan kaki dan tangannya, barulah orang-orang ini atau pemilik rumah tersebut memasuki rumah. Nah, tempayan, gentong berisi air untuk membersihkan diri.
Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita manusia modern zaman sekarang untuk meminum air dari gentong, ya, meminum air dari gentong atau dari tempayan yang diperuntukkan untuk membasuh kaki dan tangan, kira-kira apakah kita bersedia Bapak Ibu menelan air itu? Untuk kita manusia modern, manusia yang hidup di era tahun 2022, kebanyakan merasa ada yang kurang pas dalam hati, ya, dalam bahasa Jawa ora kolu untuk meminumnya. Nah, tetapi jika kita lihat Yohanes 2 ayat 6 sampai dengan 10 diceritakan Yesus membuat mujizat dan perantaranya adalah air yang ada di dalam gentong, air yang berada di dalam tempayan yang notabene untuk mencuci kaki dan tangan orang Yahudi yang akan masuk ke dalam rumah. Yesus membuat mujizat dalam perkawinan di Kana. Pada waktu itu ada orang yang menikah di sana. Sang mempelai laki-laki kehabisan anggur. Ibu Yesus meminta pada Yesus untuk melakukan sesuatu. Lalu Yesus memerintahkan pelayan-pelayan di sana untuk mengisi 6 tempayan, 6 gentong beris diisi dengan air penuh. Nah, setelah diisi tempayan itu disajikan. Lalu apa yang terjadi? Air yang ada di tempayan itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Sehingga ketua panitia dalam acara resepsi tersebut memuji mempelai laki-laki. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tempayan gentong yang biasa digunakan untuk mencuci tangan, mencuci kaki, digunakan oleh Yesus sebagai sarana berkat. Itu barulah tempayan, barulah gentong. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang lebih daripada sebuah tempayan, yang lebih daripada sebuah gentong, kita adalah manusia yang dikatakan ciptaan yang paling sempurna. Tentunya Yesus pun juga akan berkarya atas diri kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Akan tetapi seringkali kita minder, merasa diri tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan, merasa berdosa, merasa tidak pantas dan lain-lainnya. Saudara, bagi saudara yang ada di rumah yang merasa tidak pantas, merasa minder, merasa tidak mampu, lihatlah Yohanes 2 ayat 6 sampai dengan 10. Yesus memakai tempayan untuk menjadi sarana berkat. Tempayan, gentong, tempat air untuk mencuci kaki dan tangan. Tetapi Yesus menggunakan itu semua untuk menjadi berkat. Tempayan, air yang ada di tempayan itu dirubah menjadi anggur. Sama demikian dengan kita. Mungkin kita merasa tidak layak, merasa minder, merasa tidak pantas dan sebagainya. Tetapi jika Tuhan berkehendak kita harus dipakainya, tentunya apa yang ada dalam diri kita yang kita keluarkan untuk orang lain pasti akan menjadi berkat. Maka dari itu siapkanlah hatimu. Walaupun engkau manusia biasa, walaupun engkau manusia yang penuh dosa, tetapi jikalau Tuhan berkehendak engkau akan dipakainya, maka berkat akan meluas melalui
Engkau. Amin. Saat hening sejenak. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam nama Kristus Tuhan, atas berkat yang boleh kami terima, Engkau telah memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwa dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, kami yang berdosa ini dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Walaupun kami penuh dengan cacat, celah, dan dosa, jika Engkau berkehendak, kami dapat menjadi saluran berkat, sama seperti tempayan-tempayan yang Engkau gunakan dalam perkawinan di Kana. Walaupun hanya tempayan, tempat untuk mengisi air yang digunakan untuk membasuh diri yang sering bersinggungan dengan kotoran, tapi Engkau menggunakan tempayan itu menjadi sarana berkat-Mu. Kami yakin, kami percaya, kami juga dapat menjadi sarana berkat-Mu. Itulah yang kami yakini ya Tuhan, itu yang kami percaya. Allah kami yang hidup, sebentar lagi kami akan mengikuti pendadaran. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, supaya kami dapat jujur, dan kejujuran itu melayakkan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan yang Engkau adakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini kita akan mengikuti pendadaran, dan pendadaran tersebut digunakan untuk menelisik dalam diri kita sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah alat untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita bersungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah kami yang hidup, kami meminta berkat-Mu. Kami meminta
supaya Engkau memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat menjawab pertanyaan pengujian diri ini, sehingga kami dapat mengikuti sakramen perjamuan yang Engkau adakan untuk merawat dan melestarikan iman kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan yang sempurna dari Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan.